Sa'in Masaubaini wa qala ladhi ishtarahu min Misr limra'atihi akrimi maswa wa asa ayyafana aw nattakhidahu walada wa kadzalika makanna li Yusuf al-ard wa linu'allimahu min ta'wil al-ahadits wa huwa ghalibun ala amrih walakinna aktharun nas la ya'lamun. Kemarin tadi dijelaskan oleh Mama lebih mantap lagi. Sehabis Nabi Yusuf dikeluarkan lalu dijadikan harta jualan, akhirnya dibeli dengan apa? Isrina, dengan apa? Isrina alisnaini wa isrina dirham darahim. Lalu dibawa ke Mesir dan dijual oleh seseorang, yaitu yang namanya Kifir al-Wazir al-Aziz. Ada yang namanya Kifir, ada yang mengatakan Kifir, ada yang mengatakan Kifir. Nah, dia juga membeli itu waktu dia pulang dari istana mau ke rumah. Ternyata di situ lagi ada apa? Pelelangan budak. Dan ternyata yang orang itu lagi pelelangan budak itu terfokus kepada bungulan yang mau dijual itu Nabi Yusuf. Berlomba-lomba siapa yang tertinggal itulah saya akan dijual. Akhirnya yang tadinya dibeli cuma 20 sekian dirham, ini mah 20 dinar, keping emas. Tadinya keping perak, keping emas. Keping emas. Bonusnya itu sepasang sandal dan juga baju. Itu menurut kil yang paling murah dijual. Menurut kil mah ditimbang Nabi Yusuf itu ada berapa, gitu. Ditimbang berapa lalu dengan seharga itu, gitu. Lalu dengan seharga itu menurut kil. Jadi bukan itu menurut pendapat yang paling rendah lah itu. Jadi kila lama arjali bait tarafa annas bisa mani. Sewaktu Nabi Yusuf itu mau dijual, gitu. Tarafa annas bisa mani, manusia berlomba-lomba menaikkan harganya hatta ablagha wiznuhu dhahaban, sehingga timbangan Nabi Yusuf itu ditimbang dengan emas, wakila fiddah. Berapa Nabi Yusuf itu? Berapa puluh kilo? Berapa puluh kilo itu harganya. Ada lagi yang mengatakan bukan emas fiddah, ada lagi bukan emas bukan fiddah tapi misik. Ada lagi yang mengatakan bukan emas bukan fiddah bukan misik tapi sutra. Dan ternyata timbangannya itu arba'umi atiritlin 400 kati gitu. Nah, waktu itu usia Nabi Yusuf itu beratnya 400 kati. Jadi harganya sangat tinggi dan tidak ada yang mampu dengan punya uang seperti itu kecuali seorang yang jadi Kitmir itu. Dan ternyata Kitmir itu bukan semata-mata karena berlomba melihat sosok Nabi Yusuf sendiri, karena melihat ini anak itu luar biasa gitu. Anak luar biasa, kelihatan kecerdasannya sangat dengan akhlak-akhlaknya sangat ketahuan. Dan beliau itu kalau sekarang itu wali abdal lah. Kalau sekarang itu sebenarnya dia itu wali abdal. Jadi firasatnya itu tajam. Ini bukan anak sembarangan, walaupun di istilahnya tuh di pasaran obral, tapi dia mendatangi walaupun dia seorang istana gitu. Ternyata memang akhirnya dibelilah oleh beliau dengan harga yang seperti itu, yang semua orang tidak bakalan mampu, ada yang mampu, tidak bakalan mampu. Akhirnya dibawa ke rumah, lalu beliau mengatakan kepada istrinya, akrimi maswa asa ayyan fana awanatakidahu walada. Ini anak yang luar biasa, saya melihat itu. Maka muliakan kedudukannya di sini itu. Maka jangan kamu diperlakukan yang tidak benar. Asa yang paling mudah-mudahan itu memberi kemanfaatan kepada kita di rumah ini, atau boleh jadi atau kita jadikan anak saja lah. Nah, sebab beliau itu kasur itu ya gabung, istilahnya itu tidak mempunyai
keturunan. Ada yang mengatakan kasur itu ya seperti tadi, tidak pernah mendatangi perempuan. Ada yang mengatakan mendatangi, tapi dia tidak bisa menurunkan, tidak bisa memberi anak. Ada tafsirannya. Pokoknya kira-kira tafsiran yang pantas saja lah, kita bakal tafsiran kira-kira yang apa, tidak merendahkan, sebab beliau itu orang yang apa, seorang yang mulia gitu. Orang yang mulia, dan juga beliau iman kepada Nabi Yusuf, sampai beliau apa meninggalnya itu apa, Nabi Yusuf tahu gitu. Jadi meninggalnya itu suatu apa, Nabi Yusuf masih hidup. Maka dari kemakan Nabi Yusuf, coba kalau kita perhatikan dari sejarah awal, bahwa Nabi Yusuf itu mau rencana pembunuhan, ternyata digagalkan, lalu dimasukkan ke sumur, lalu dijual, lalu dikasih kasih sayang suami Zulaikha itu kepada Nabi Yusuf, hatinya itu fil ard walin alimahu minal ahadis, lalu saya beri kuatkan dia, ajarkan dia tentang takwil hadis, itu tabirur ru'ya. Wallahu ghalibun ala amri walakinna aktsara nas lah, mengatur semua itu gitu tuh. Mengatur semua itu ya tidak bakalan kalau bukan Allah. Dan rencana Allah akan selalu sukses, selalu terlaksana. Walaupun ada upaya ikhwannya Yusuf, tetap aja akan digagalkan. Dan tetap Nabi Yusuf itu, jadi kita melihatnya tetap proses Nabi Yusuf, berarti kita melihatnya bapaknya atau Nabi Yusufnya. Kalau prosesnya seperti kita yang kehilangan berarti kita lebih memegang apa yang disikapi oleh bapaknya, yaitu Nabi. Umpamanya kita yang jadi korban, kita ya harus praktek Nabi Yusuf sikapnya. Jangan sampai kita berperilaku seperti ikhwatnya gitu. Seperti ikhwatnya, dia akan selalu gagal dan gagal. Intinya jangan sekali-kali kita punya rencana yang tidak benar. Jangan sekali-kali punya rencana yang tidak benar. Itu pandangan. Nanti kita akan terkuak lah rencana busuk itu. Suatu saat itu, enggak cuma di akhiratnya, kadang-kadang di dunianya juga udah kita itu dikuakkan oleh Allah, dibukakan oleh Allah. Walakin aktsarannas la ya'lamun. Tapi kadang-kadang manusia, terutama orang kafir itu tidak percaya dengan hal itu. Tidak percaya dengan itu, bahwa Gusti itu ghalibun ala amri, yang tidak bakalan la yujizuhu syai'un. Selalu benar. Ulamma balagha syuddahu wasta'atainahu wa ilma wa kadzalika nabiyul muslimin. Lalu Nabi Yusuf sampai pada usia antara 30-40. Allah kasih dia, saya kasih kepada dia hukman wa ilman, hukman hikmah wa ilman, dan keilmuan. Wa kadzalika nabiyul muslimin, dan begitulah saya membalas orang-orang yang muksin, orang yang berbuat baik. Berarti kita kalau pengen ilmu, pengen hikmah, kita jadilah orang yang sudah sampai tingkatan muksinin. Itu udah janji Allah bahwa ini bukan cuma spesialis untuk Nabi Yusuf saja. Semua manusia kalau dia muksinin pasti akan dikasih hikmah wa ilman, pasti itu. Kita pengen ilmu, pengen hikmah, pengen apa, udah aja pakai. Kita jadilah kita orang muksinin, minal muksinin. Pasti itu udah sunatullah lah. Siapapun yang makan ya pasti akan kenyang. Siapapun yang minum ya akan seger. Siapapun yang muksin, Allah akan kasih hukman wa ilman. Lalu itu untuk kita udah berhenti umpamanya baca surat Yusuf sampai walamma balagha syuddahu ataina hukma wa ilma. Kalau kita pengen seperti itu, doa Rabbi atini hukman wa ilma, hukma wa ilma kama ataina min ibadika sholihin. Terus kita lanjutkan. Kalau kita pengen ilmu hikmah. Kenapa di sini bahasanya walamma balagha syuddah?
Sebab yang namanya puncak manusia itu puncak kesempurnaan itu usia 40. Jadi rata-rata nabi itu diangkat jadi nabi usia 40. Nabi kita sendiri 40. Tapi bila mana ada nabi itu yang dikasih kenabian seperti Nabi Yahya itu di bawah 40. Juga Nabi Yusuf di bawah 40. Maka bahasanya asyuddah, sudah kuat. Tapi belum sampai sempurna usia 40. Dan juga di sini diambil pelajaran. Diambil pelajaran wa kadzalika nazil muhsinin. Ai kullu man yuhsinu fi amali. Allah akan memberi hukman wa ilman setiap orang yang membaikkan amalnya. Maka kata sahabat Hasan, man ahsana ibadat rabbi fi syaibatihi atahullah al-hikmata fi tikali. Barang siapa yang dia usia remaja, usia muda, bagus ibadahnya, maka Allah akan kasih hikmah di usia sebayanya, usia baya lah. Usia baya usia berapa sih? Kahal itu berapa, Mas? Kan ada sobi, terus ada naik lagi amrod, naik lagi syab, naik lagi syabak kahal, terus syekh gitu. Ya antara 30 40 itu namanya kahal. Itu namanya kahal. Kalau dari 25 sampai 30 itu namanya syab, pemuda. Kalau dari 40 sampai 30 sampai 40 namanya kahal, dari 40 sampai meninggal namanya syekh gitu. Syekh secara usia gitu. Jadi bahasa Arab itu. Kalau syab ya berarti usianya dari sekian ke sekian. Kalau kahal berarti usianya dari sekian 30 ke sampai 40. Kalau 40 sampai itu namanya syekh. Jadi kalau usia sebelum 30 dia udah pintar ibadahnya, rajin, ikhlas, maka di usia sebelum 40 dia akan menjadi orang alim. Akan menjadi orang alim. Tahu fi ihtikali. Dan juga dari kisah Nabi Yusuf ini, Allah kenapa mendahulukan hukma wa ilma dan tidak atainahu ilman wa hukma? Sebab proses orang mendapatkan yang namanya hikmah dan ilmu itu berbeda. Hikmah dan ilmu itu berbeda. Kalau ilmu itu lebih diitukan pada pikiran, pada akal. Lebih dikejarnya itu pada pikiran dan akal. Tapi kalau hikmah itu lebih dikejarnya pakai ruh, pakai hati. Lah kenapa Nabi Yusuf itu? Sebab beliau mengejarnya itu dari ruh, yaitu dari kesobaran itu dari awal. Itu udah di beberapa semenjak kecil udah dikasih cobian. Makanya yang pertama sekali dikasihnya adalah hukman, bukan ilman. Seperti dalam tafsir hikmatun amaliyatun, itu artinya Nabi Yusuf dikasih hikmah amaliyah, wa hikmatun nadoriyatun, hikmah nadoriyah. Hikmah amaliyah yaitu dapatnya ilmu dari proses riadoh roh. Kalau hikmah nadoriyah mendapatkan ilmu dari pengetahuan dari proses mencurahkan kemampuan berpikir. Itu hikmah nadoriyah. Kalau hikmah ilmiah amaliyah itu dari riadoh mujahadatur ruh. Jadi wa innama qaddama al-hikmah al-amaliyah guna alal ilmiah li'anna ashabi riadoh yastagiluna bil hikmah al-amaliyah. Sebab orang-orang ahli riadoh dia sibuknya itu dengan amal, dengan riadoh, dengan mengolah batin, mengolah ruh. Sehabis mengolah ruh summa yatarakuna minha ila hikmah an-nadho. Sebab sehabis dia dikasih hikmah nadoriyah, baru dia naik ke hikmah nadoriyah, pencurahan kemampuan berpikir. Wa masabul afkar al-aqliyah, adapun orang-orang yang mempunyai daya pikir al-aqliyah wal angdor ar-ruhaniyah fa innahum yasiluna ila hikmah an-nadoriyah awalan. Itu mereka memulai dengan hikmah
nadoriyah pertamanya. Summa yanziluna minha ila ikmali al-amali, lalu turun kepada hikmah amali. Jadi wa tariqatu Yusuf alaihissalam huwa al-awwal. Dan tariqah Nabi Yusuf itu adalah yang pertama, hikmah nadoriyah, hikmah amaliyah dulu, lalu hikmah nadoriyah. Jadi biasanya orang mukmin beda, ada orang apa? Ahli pikir. Biasanya orang-orang ahli filsafat, pemikir-pemikir, dia cerahkan kemampuan-kemampuan, akhirnya menemukan kebenaran Islam. Itu berarti mereka dimulai dengan hikmah nadoriyah. Lalu dia masuk Islam, lalu dia proses mencari hikmah amaliyah. Lah kita orang yang udah jadi muslim, udah amal aja yang beres. Amal yang beres, nanti kita akan dapatkan hikmah amaliyah naik ke hikmah nadoriyah. Wallahu a'lam. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wassalatu wassalam. Sallallahu alaihi. Tentang Allah kasifatan ku ilmu anu qadim, anu ilmu Allah teu aya mungkinna, tuna ilmu Allah mah teu belajar heula. Jeung moal aya hiji perkara anu teu kauninga, dek gede, leutik, loba gede, leutik, jauh deukeut dina hate ulah hate ke Allah aku cetra teu aya bahasa kakak jeung komo. Eta awalan itu lah. Anu kadua itu hampir mirip lah. Anu kadua Allahu ghalibun ala amrihi. Allah anu maha ngalindih, maha nguasai di antarana tafsiranana paminten tadi ya wal anak nipayuna jadi seterusnya itu mungkin sebagian daripada makna wal amri. La yu'juhu syai'un. La yu'juhu syai'un. Tidak ada suatu apapun yang bisa mengalahkan Allah. Gitu. Terus kemungkinan intinya Allahu la danahu yahkumu ma yasa'u wa yaf'alu ma yurid. Allah maha jaid, maha wenang, ngahukuman kana naon bae nu dikersakakeun ku Allah. Jeung Allah itu yaf'alu ma yurid. Allah maha wenang midamel suatu apapun yang Allah kehendaki. Itu mungkin diantara makna golib. Allah jaid, wenang, menghukum apa saja, dan Allah jaid untuk mengerjakan apa saja yang Allah dikehendaki. Itu golib, jadi tidak ada yang halang lah, tidak ada yang menolak, tidak ada penghalang apapun. La yu'juhu syai'un. Eta awalan, mangga teraskeun. Ya, ini. Mangga. Sambung atau pertengahan yuk mah. Jadi alimun ilmuna Allah beda dengan ilmuna makhluk. Ilmunya Allah tidak didahului dengan tidak ilmu dengan kebodohan, berbeda dengan ilmunya makhluk. Urang mah apal surat Al-Ikhlas ge kapihelaan ku teu apal heula. Kapihelaan ku bodoh heula. Terus ilmuna Allah henteu aya panyokotanana, henteu aya pengambilanana. Beda jeung urang. Bisa nyen sombro wae ge niron ti batur. Ayeuna bisa nyen sopal ge di papagana lah ku batur. Aya jadi niru heula. Terus dina Allahu ghalibun ala amrihi lamun dina munah li'annahu fa'alun lima yurid la dafi'a liqada'ihi wa la mani'an hukmihi fi ardihi wa sama'ihi. Kan di sini dijelaskan bahwa
makhluk-makhluk Allah memiliki rencana. Dicontohkan saudara-saudaranya Nabi Yusuf memiliki Alaihissalam. rencana untuk mencelakakan Nabi Yusuf alaihissalam Alaihissalam. secara kasat mata gitu, padahal secara hakikat tidak. Nah, jadi sekalipun manusia berencana tetap hakikatnya Allah maha mengalahkan rencana manusia. Jadi rencana Allah akan mengalahkan berbagai rencana makhluknya. Sehebat apapun rencana makhluk, tetap rencana Allah akan menjadi kenyataan yang akan terbukti. Meskipun secara syariat diperkirakan Nabi Yusuf dilempar ke dalam sumur, wah bakal meninggal. Tetapi rencana Allah lain. Dengan syariat adanya berjalan, adanya musafir yang mau mengambil air, akhirnya Nabi Yusuf selamat sampai kepada rencana-rencana Allah berikutnya, sehingga meskipun tidak masuk akal, kalau itu sudah ketentuan dan rencana Allah, maka itu yang akan terbukti. Nah, hal ini berarti memberikan hikmah kepada kita meskipun berliku-liku perjalanan gitu, sepahit apapun, sesusah apapun, kita mesti tetap optimis. Sebab rencana Allah siapa tahu buat yang orang jadi wali gitu. Hai amin. Anak. Ya. Jadi wallahu alimu bima ya'malun itu harus ditarik benang merahnya dulu dari ayat belakangnya. Jadi kalau wallahu alimu bima ya'malun ini adalah Allah menutup ayat yang tentang menceritakan pekerjaan-pekerjaan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh saudaranya Nabi Yusuf yang kelihatannya perkara yang jelek, tapi di sini Allah memberikan wanti-wanti kepada kita. Hanya Allah saja yang mengetahui hakikat pekerjaan mereka itu. Bisa jadi menurut kasat mata hal itu ada tindakan yang jelek, tapi hakikatnya adalah sesuatu yang baik. Karena di sini kalau dalam tafsirnya, ya Allah sebenarnya lagi memberikan pelajaran kepada wahada ta'limu minallah li ibadihi. Allah sedang memberikan pelajaran kepada hambanya. Jadi dalam artian ya seperti kemarin yang telah dibahas, bahwa kita jangan sampai menekatkan bahwa hakikatnya saudara-saudara Yusuf itu adalah orang-orang yang jelek, karena hanya Allah saja yang mempunyai pengetahuan hakiki tentang pekerjaan mereka tersebut. Nah, untuk wallahu ghalibun ala amrihi, ini Allah menceritakan benang merahnya adalah happy endingnya Nabi Yusuf, yang walaupun perjalanan dari sejak kecil penuh dengan kesengsaraan, didolimi oleh saudaranya, dan ternyata Allah memberikan kasih sayang yang lebih daripada kepada Nabi Yusuf itu, yang wasilahi dengan kelembutan hatinya Kismir itu gitu. Jadi istilahnya apa ya? Rencana Allah itu tidak akan ada yang bisa mengganggu gitu. Walaupun perjalanannya begitu rumit, tapi kalau Allah menakdirkan seseorang itu akan menjadi emas, ya emas saja gitu. Walaupun dia hidupnya dalam kubangan yang sangat kotor gitu lah. Mungkin seperti itu. Ya pelajarannya mungkin kita ya tadi harus optimis. Walaupun sekarang kita bukan siapa-siapa, ketika Allah berkehendak kita akan menjadi seorang yang mulia. Ayo nyabar ya sebelah itulah. Ayo nyabar. Datuk maringgi wae. Ayo nyabar.
Ya udah ini mah yang simpel saja. Wallahu alimun bima ya'malun. Kalau kita lihat alim itu segotnya segot mubalaghah ya. Segot mubalaghah jangan sampai kita berkeyakinan, punya keyakinan ada hal-hal yang tidak diketahui oleh Allah. Bagaimanapun rahasianya, kita harus meyakini Allah tahu. Bersihkan hati kita, pikiran kita itu Allah tahu. Allah tahu, maka kita mesti jaga bersihkan hati, pikiran itu harus kita benar-benar dijaga gitu. Harus benar-benar dijaga sebab wallahu alimun bima ya'malun. Apalagi yang kita punya pikiran yang tidak benar, hati yang tidak benar lalu diteruskan. Dipraktekkan merasa ini adalah suatu yang rahasia. Itu naudzubillah. Berarti kita mengecilkan tentang ilmu Allah. Ilmu Allah itu sangat berbahaya. Itu pelajaran. Sebab itu bahasanya alim. Itu bahasa maha tahu. Tidak ada yang tidak tahu sesuatu yang wujud walaupun sifatnya bersihkan dalam hati atau bersihkan dalam pikiran. Kita harus dijaga lah. Terus wallahu ghalibun ala amri. Wallahu ghalibun ala amri walakin aktharun nasi la ya'lamun. Dan semua yang ada itu tetap dengan iradah kudrat Allah. Dan kudrat iradah Allah itu yang akan terjadi. Dan jarang orang yang bisa memahami hal itu. Maka tuntutan dari ayat ini, kita dituntut untuk selalu memikirkan tentang kejadian-kejadian yang ada, baik diri kita dari perjalanan atau saudara pokoknya harus kita ta'amulkan, direnungi. Bukan direnungi tujuannya untuk menghakimi, tapi untuk diambil pelajaran atau diambil hikmah. Sebab seperti dalam tafsir Munir itu ditutup bahasanya itu dengan wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktharun nasi la ya'lamun. Faman ta'ammala fi ahwali dunya arafa dzalik. Barang siapa yang mau berpikir, merenungi tentang ahwal dunia, kondisi dunia terus dengan perbedanya arafa dzalik, maka dia akan tahu ternyata wallahu ghalibun ala amri. Itu ada perpindahan dari satu kondisi lain, itu tetap kita harus ta'amul. Kita punya rencana ternyata seringkali gagal. Ternyata kadang-kadang kita diketahui rencana saya itu walaupun kelihatannya baik ternyata jelek. Karena kita didasari dengan keimanan, dengan kita niat yang tulus, justru timbul yang lain ternyata ini adalah lebih baik. Dan itu adalah pembuktian dari wallahu ghalibun ala amri. Dan kita orang mukmin jangan sampai masuk kepada walakinna aktharun nasi la ya'lamun. Kita harus jadi sebagian kecil, jangan jadi kebanyakan orang yang mereka tidak mengetahui, meyakini wallahu ghalibun ala amri. Caranya dengan ta'amul setiap perjalanan hidup kita. Konon Mas. Ya. Komplit Mas. Ada yang lainnya ya. Ia atainahu hukman wa ilman. Pemahaman saya mah ia berarti ia menunjukkan bahwa setiap orang yang benar-benar mengamalkan ajaran Islam, dalam artian singkatnya malah kapan-kapan orang anu soleh pasti pinter. Orang soleh Ya pinter. otomatis. Ya mau ditohirkan begitu kan. Jadi setiap orang yang soleh otomatis pasti orang tersebut bakal pinter. Tapi sebaliknya ke setiap jelema anu pinter bakal soleh. Jadi ia tadi kembali ke optimis. Jadi jelema anu ukur mesantren wungkul tong sieun teh pinter ya. Sebab telah terbukti loba ulama-ulama karena lah dieuna ulama-ulama benda
Sarakola tapi beberapa bahasa bisa gitu. Karena bahasa Inggris mah tetek. Padahal jadi ya gambaran bahwa kapan-kapan soleh. Jadi kapan-kapan masantren, masantren bener, insya Allah pelajaran sekolah bisa. Namun gitu kan mah itu. Gampang namanya bu. Jadi jangan gentar. Soalnya kan kadang ayeuna sok aya image. Lamun teu sakola teh terkesan terbelakang. Ieu geus mulai tumbuh image. Tumbuh pandangan gitu. Padahal begitu. Ataina hukman wa ilman. Kapan-kapan orang tersebut soleh pasti pintar. Tapi kapan-kapan pintar jadi jalma soleh. Nah, udah, yang lainnya. Pertanyaan lagi tuh. Boleh. Boleh ya. Dapat tulisan teh. Ya, tak. Dulu dah tadi mana? Setelah musafir itu mengangkat Nabi Yusuf alaihissalam dari sumur, terus musafir itu pergi ke daerah Mesir. Fabahul ladhi istarahu bi isrina dinaro fazaujai taklim naklim wasaubain. Jadi ini kok seolah-olah murah banget ya Iya. gitu. Masa kok dibeli dengan harga yang sangat kecil gitu. Ini maksudnya isinya apa gitu? Isinya gitu. Kok murah banget gitu kan? Biar nyampe ke Mesir. Ya Pak, maksudnya kok yang terhitung yang Mahal sangat mau kecil ke gitu. Mesir ya. Mas isinya apa gitu? Mohon dijelaskan. Ya, yang lihat lah, bercepat. Ya. Nah, Jadi kenapa dijual murah gitu? Iya betul singkatnya gitu lah. Terus yang ditanyakan isinya apa? Iya, apa? Apa yang dijual gitu? Rahasia dijualnya murah. Iya, rahasianya gitu. Maksudnya ilmaknya ada dari kata-kata itu. Jadi Kalau hikmah kan berarti Ustaz tadi menjelaskannya adalah apa? Sebelum datangnya ilmu adalah hikmah dulu gitu kan ini karena ini kok dijualnya seolah-olah murah. Apa yang terkandung dari kata-kata itu? dan kalau dari kalimat itu bukan seolah-olah, malah tegas bahwa itu memang dijual murah. Ya isinya apa? Hikmahnya. Jadi begini ya, bahwa Biar coba. sesuatu itu kadang-kadang kita bisa salah karena tulisannya yang salah. Makanya dalam sebuah keilmuan ini kan yang namanya kita ini ngaji tafsir. Tafsir itu adalah Quran. Quran itu adalah sumber keilmuan. Apapun semua yang akan ada, yang telah ada, yang sekarang ada, semuanya itu dari sumbernya adalah dari Quran. Masalahnya kan tinggal mengupas makna-makna itu. Dari makna-makna itu dikupas, kita tidak bisa mengupas makna kecuali kita mengeruntutkan dengan banyak kaidah-kaidah. Di antaranya adalah nahwu. Kalau kita baca salah, contoh ada kata walad, wawu di fathah, walad gitu. Dengan wuled beda, maknanya beda. Kalau walad itu anak laki-laki kecil gitu, anak kecil laki-laki gitu. Kalau wuled anak tasghir itu jadinya apa?
kecil-kecil anak gitu. Apa pokoknya anak kecil yang paling kecil sekali. Jadi walaupun itu pengaruh sekali dengan kalau dari harokat itu kan tulisannya sama walad dengan wulad itu, tetapi dari pembacaan yang salah itu akan menjadikan pemaknaan yang salah, yang lain bukan yang salah, Berbeda. yang akan berbeda perbedaan dari situ. Makanya kita ini tidak bisa, saya ulangi ya, kita ini tidak bisa ngaji hanya dari tulisan, tetapi kita juga harus ngaji dengan berhadapan dengan perkataan atau apa yang dia baca itu, mencocokkan yang tulisan dengan ucapan baca, karena ini bahasanya Quran, bukan yang lain. Rawan sekali Quran itu dari dari kesalahan, tulisannya sama tapi harokatnya bisa jadi beda. Nah, terus tadi bahwa itu adalah kenapa kok seolah-olah murah, itu bukan seolah-olah lagi, sudah tegas, sudah ditegaskan bahwa memang dijual murah. Kenapa kok bisa dijual murah? Karena kalau dipertahankan biar cepat tadi tuh, ya biar cepat aja, ya sudah semurah mungkin lah, sekira-kira dia itu tidak akan menolak. Yang jelas biar kalau dijual mahal seolah-olah tadi sudah diejek bahwa ini nih udah dihina lah, ini adalah seorang budak, satu penghinaannya itu. Yang kedua dijual murah, ini seorang budak kemudian yang lari dijual murah. Nah kalau dijual mahal itu seolah-olah nantinya wah bohong, ini mah ketahuan, makanya jadi ini permainan permainan bandar. Tapi iya, justru saya mahal ya teh. Cepat nyampe ke Supaya cepat pokoknya ini mah biar cepat berlalu dari hadapannya dia, supaya dia tidak diketahui bahwa ini adalah saudara-saudaranya. Gitu. Nanti tambah banyak orang, tambah banyak omongan, akhirnya ketahuan bahwa dia adalah saudara-saudaranya, bukan budaknya. Gitu kan. Ya, saya tegaskan lagi, itu tuh tadi yang jadi pertanyaan itu, jualnya saudaranya Nabi Yusuf kepada yang mengambil dari sumur, atau menjualnya orang yang dari sumur kepada Pate itu yang ditanyakan, itu yang mana? ke bir gitu. Bir maksudnya. Itu Pak dijelaskan. Jadi ini maksudnya ini kan seorang nabi gitu ya. Nabi Yusuf alaihissalam. Kok dihargakan dengan barang yang murah? Yang dijual ke raja itu, ke seolah-olah itu tuh nggak ada perbandingan lah. Masa sih kan ini maksudnya isinya apa gitu? Ya itu perlu apa sih? Perlu ditanyakan lagi. Itu pada saat itu tuh itu sudah jadi nabi atau belum? Atau statusnya budak atau statusnya gimana gitu, maksudnya tak gitu. Kalau statusnya memang itu budak atau ya budak gitu, istilahnya kan Nabi Yusuf itu kan bukan budak. Kan gitu. Nah, dikatakan dikatakan di kategori kata-kata murah dengan harga yang murah, itu statusnya abad, budak atau bukan. Nah, tadi mengatakan bahwasanya itu kan statusnya nabi kok murah. Nah, sebab Nabi Yusuf itu bukan budak. Yang mengetahui budak itu karena di tempat yang tidak layak, istilahnya buangan kan gitu. Statusnya kan bukan budak. Lah, ya bener sih mau pertanyaannya, berarti duduk Ya menurut budak soten itu budak, kata-kata budak karena mendapatkan dari dalam sumur. Kita perlu diralat itu pertanyaan gitu salah gitu. Itu statusnya bukan budak. Budak soten itu apa sih, didapatkan dari sumur. Saudara saya bahwa Nabi Yusuf dianggapnya budak
keluar. atau budak kabur. Tapi mungkin begini Mas, tapi kalau saudaranya tadi tidak banyak pemikiran oleh iblis ataupun walaupun dia wali, tapi banyak pemikiran. Jadi akhirnya tertutup. Akhirnya Nabi Yusuf itu dimasukkan ke sana, berhubung tadi yang belinya menteri, walinya wali Abdal udah sakti. Jadi dia tahu ini bakal jadi bagus. Kalau mungkin dia seperti yang membeli perak yang kedua mah mungkin nggak bakal begitu Nabi Yusuf. Mungkin Yusuf nggak bakal dimasukin ke sumur kalau udah tahu ceritanya ke sana Mas, mungkin begitu. Ya, jadi pembelian yang kedua. Berarti istilahnya itu Nabi Yusuf dijual dua kali lah intinya mah. Itu dari tangan ikhwatnya ke yang mengambil dari sumur, terus yang dari sumur ke pati itu. Jadi yang dipertanyakan itu jual pertama apa kedua? Jualannya harus yang kerajanya gitu. Oh ya kan. Artinya apakah intinya maksudnya isinya begini dari penjualan pertama terus yang kedua dan ketiga itu dari mereka itu murah itu kan di awal dapat dari sumur. Kalau ke raja mah mahal. Dia bukan status kan bukan bisa Yusuf kan. merasa tidak senang gitu gitu maksudnya karena udah menjadi Ibaratnya kan anak amar Yusuf gitu, dari keluarga. menjadi ketentuannya Allah maksudnya begitu isinya. Ya, coba. Enggak, Bagaimana? ini adalah sebuah proses. Jadi Nah, iya. Allah menunjukkan tentang prosesnya bahwa walan tajida li sunnatillahi tabdila. Ini adalah memang pure tentang proses. Nabi bukan tentang wallahu ghalibu ala amri, bukan. Jadi ini tadi yang ditanyakan. Artinya perjalanan yang ditanyakan tadi bahwa kenapa Nabi Yusuf dijual oleh Sayaroh gitu ya kepada raja, itu dijual murah. Kalau yang murah itu yang pertama, saya ulangi, kalau yang murah itu pertama, tetapi oleh Sayaroh itu dijual dengan mahal. Sabaratna Nabi Yusuf. Jadi sangat mahal, yang memang kalau dari logika aja tidak akan ada yang mampu beli kecuali raja tersebut. Jadi Itu kan bahasanya seperti itu. Dan kenapa si Sayaroh itu menjual? Karena berpendapat bahwa awalan dari itu adalah ini adalah seorang budak, maka dijual. Karena Berani menjual ya. bisa menjual itu karena etikatnya, pengertiannya itu karena ini adalah katanya seorang budak yang lari kemudian saya beli. Makanya diawali ya tadi wallahu apa ya'lamu ala Nah, mata ya mayang alur. iya. Nah kalau tadi dengan wallahu ghalibun ala amri memang Udah menjadi ketentuan ya. sudah jadi ketentuan bahwa bagaimanapun Jadi udah menjadi skenario nya Allah gitu ya. skenario Allah dengan proses tadi siapa gimana? Sehingga si ikhwat atau mungkin musafir itu atau mungkin raja itu seolah-olah mereka itu apa ya menghadirkan ketidaksukaan itu loh sama Nabi Yusuf, jadi dijual sepayuknya gitu. enggak. Gitu. Jadi ketika penjualan pertama, ketika Nabi Yusuf dianggap sebagai budak, itu di tempat lain, di tempat sumur tadi, dekat sekitar sumur itu. Begitu ada Nabi Yusuf naik ke sana, kemudian Yahuda itu ada ditemukan, Yusuf ditemukan sampai naik gitu. Ya udah samperin, bagaimana sekiranya kita ini tidak ketahuan bahwa kita adalah saudaranya. Ya tadi dengan mengatakan bahwa dia itu adalah budak yang lari. Di sana lah terjadi transaksi dijual oleh itu. Dan setelah itu dibawalah ke kota. Jadi Nisa itu belum ada, nggak ada pembahasan Ikhwatu Yusuf, udah ditinggal itu, udah ditinggal ceritanya udah di sana. Masih di sekitar setelah di sumur itu langsung mereka pada pulang ke rumahnya. Nah yang diceritakan mulailah diceritakan tentang keberadaan Nabi Yusuf di kota. Dari pertama penjualan dari Sayaroh itu kepada raja.
dan dari raja kemudian pindah ke istana. Itulah. Ya, Kalau proses. Ya, kemana? menambahkan, Ya, mengatakan. kalau untuk pelajaran buat sekarang mah sebenarnya kan simpel gitu. Dari itu. Jadi barang dari kampung dijual ke kota gitu. Jadi murahnya. Jadi dari kita beli kan dari kampung murah gitu kan. Dari kampung lah. Iya, dijual ke kota kan jadi mahal. Nah, seperti itu kalau buat pelajarannya mah gitu kan. Kalau saya mah bukan begini. Iya, sama enggak? Jadi di sini tuh ada satu kasus dengan dua motif yang berbeda. Iya. Makanya dua perkara beda. Iya. Kasusnya satu penjualan. Penjualan yang pertama murah, yang kedua mahal. Kenapa? Karena motif beda. Yang pertama itu bukan pure motif ekonomi motifnya. Penjualannya itu bukan motif ekonomi. Saudaranya menjual ke Sayyarah itu motifnya adalah pembunuhan identitas. Jadi walaupun dohirnya tidak dibunuh, identitasnya dibunuh. Dari seorang yang merdeka diabidkan. Gitu. Makanya dijual semurah-murahnya. Nah, untuk kasus yang keduanya penjualan kenapa mahal? Karena emang dia pedagang gitu. Benar-benar. Motifnya emang benar-benar ekonomi. Bisnis. Ini barang bagus. Kita jual mahal jadi murah. Ketemunya dilalahnya itu ketemu dengan seseorang yang tahu tentang kualitas barang. Punya uang Bisa dijadikan manajer ya. kopean mahal-mahalnya. Nomor teleponnya bisa. Pertanyaan. Nah, itu untuk pelajaran kita itu, Mas. Iya, makanya kalau beli sesuatu carilah orang yang penjual yang motifnya bukan ekonomi murni, itu pasti murah belinya gitu, Mas. Sasa lah nih. Sasa. Mau jual buku gitu. Terakhir, Mang. Ya, ya dikuatkan Mama. Ya, Mas. Ya. tambahan Ya, stop. naon sababna ngajual na ikhwah ka sayaro itu murah ka ikhwah kasar tadi teh apa hasud. Jadi hasud sehingga nu penting asal eueuh we gitu asal Saingan kana mah eta jalmi asal eueuh di anjeun jadi sangkan usum teh jauh ya di lingkungan anjeun nah patak tiga penayati tah wakanu fihi minaz zahidin keadaan ikhwah itu zahidin tidak suka terhadap Nabi Yusuf dak dimurah mareh penting buru non Beda penjualan yang kedua. beda dua mah atau bisnis dari tadi Bisnis. Ya. Ayo, Bu, mangga, Bu. Cuma ya ini kalau lihat bahasanya juga beda. Kalau di yang penjualan pertama bahasanya wasyarauhu. Wasyarau, tapi yang kedua istarohu gitu. Kalau yang pertama mah wasyarauhu yang penting Terjual. terjual gitu aja. Kalau satu yang penting laku. Wasyarau, tapi yang kedua wastaro ada taknya gitu. Ada taknya. Itu memang bisnis murni jual beli istiro itu tuh murni. Jadi ya bagaimana mendapatkan untung besarnya gitu. Lah kenapa sampai dijual belikan seperti itu? Ya karena prosesnya seperti itu dari awalnya kok seperti itu. Itu Mas. Karena udah dianggap budak gitu Nabi Yusuf itu. Tapi proses jadi anggapnya Nabi budak itu untuk jadi yang tujuan yang utamanya dia akan jadi seorang raja yang sebenarnya. Jadi umumnya kita pelajaran dari sini, walaupun kita direndahkan serendah-rendahnya, bagaimana kita sebagaimana Nabi Yusuf akan ditinggikan setinggi-tingginya. Jangan optimis pokoknya. Walaupun kita direndahkan oleh makhluk serendah, nanti kita akan ditinggikan oleh Allah dengan setinggi-tingginya. Dan yang menang itu adalah ghalibun ala amri. Itu harus kita yakini, Maya. Biarin orang merendahkan yang penting kita tetap aja kita bersikap ihsan. Bersikap ihsan jangan sampai nyimpang dari agama. Wis lahir, Marun coba. Tadi kan ada pertanyaan
bahwa Allah itu kan maha tahu, maha sama kasih sayang. Untuk mengambil maha tahu Allah dan kasih sayang Allah itu dibutuhkan dengan ilmu atau cukup dengan yakin saja gitu. Masalah kalau kita percaya yakin Allah itu maha sayang, ya Allah saya minta uang, mana katanya Allah maha tahu tidak ada uang. Ya, apakah cukup dengan ilmu atau dengan yakin saja gitu? Ya, ya mak, mak lah. Cuma sekedar pengetahuan atau kita keyakinan gitu. Ya, apakah harus dengan ilmu gitu? Apakah cuma udah yakin aja lah Allah itu maha tahu maha sayang, udah cukup ya gitu? Apakah dengan ilmu gitu? Maksudnya kalau kita istilah banyak orang kejadian di luar sana mungkin ya kan ya. Kenapa sih doa ini nggak dikabul-kabul? Katanya Allah maha tahu katanya. Mah kasih sayangku seperti ini aja gitu. Tapi banyak kejadian yang seperti itu. Jadi apa kita tuh harus mengambil sesuatu itu dengan ilmu atau cuma udah ya yakin aja lah Allah itu maha sayang, maha tahu gitu aja gitu. Nah, pertama ilmu, sabab ini ada keyakinan kalau ilmunya kosong. Timbul keyakinan. Jadi ilmu dulu mah ilmu dulu yakin. Ilmu dulu. Dan non setelah ilmu terus keyakinan. Ilmu seperti mana ilmu maha tahu. Terus dikaji bagaimana maha tahunya. Maha kasihan. Terus dikaji bagaimana dia antara kasihan seperti di doa terus tapi tidak dijawab. Berarti mana kasihan anak itu di antara makna kasihan itu Allah teu ngajabah doa teh itu di antara kasihan. Tah lamun aya orang apal kadinya berarti mandela ka Allah. Mandela. Manya can. Wakil goning di mana kasihanana. Teu Allah teu ngajabah. Padahal enak teh ku ayana teh dijawab itu sebagai daripada kasih sayang Allah. Terus sebab umpama dijawab mungkin anu gitu deh. Jadi ku ayana ilmu tentang itu pasti moal kubur mencela ke Allah. Selamanya pasti husnul don. Berarti ilmu dulu aja. Ilmu lah. Jadi yakin dulu namanya. Ya seolah-olah Allah itu resep mana teh mana ciri ke orang, mana ciri minta ke orang, Allah ke resep tuh. Kamu buru-buru di barang mau kating mana? Jadi lamun teu loba minta ka Allah, tak kabur. Misalnya kan kayak yang kene beli kan. Jadi mah cuma nanya anu ya beli kan. Terakhir kan kiri tambahan. Ya. Ngomongnya pribadi sih ya sebenarnya maaf diminta cuman supaya pribadi sih ya lembun anak wong takon kayak kene supaya kita bisa menjawabnya kayak konon ya. Saya kan anak seperti Allah kayak kene lah emang kata-kata untuk kalsi jaba ya beli kan bahasa yang bu orang bu Allah sopan bu pribadi ya mungkin dengan keilmuan emang orang yang tahu ilmunya mungkin benar bagi diri pribadi saya yang belum tahu ilmunya ya mungkin salah gitu. Ini kan kayak gini. Kamu percaya sama Allah, coba kamu percaya sama Allah katanya. Kamu pasang di jalan raya katanya. Mati enggak katanya. Udah katanya. Kalau kamu percaya sama Allah, kalau yang bilang kayak gitu. Iya, cuman iya juga. Apakah kamu percaya Allah harus dengan ilmu atau gimana? Kadang-kadang yang di luar itu banyak kata-kata yang seperti itu gitu kan. Iya, apa mungkinkah saya yang belum paham gitu? Justru kata-kata yang seperti itu berarti dia orang yang tidak berilmu, apalagi yakin ilmu pun belum nyampe ilmu. Benar yakin coba di jalan raya di jalan kereta kalau yakin itu justru itu kata-kata orang yang apalagi yakin ilmu pun belum ada orang yang seperti itu belum ada gitu. Nah makanya untuk kita meyakini tentang keilmuan itu dalam surat At-Takatsur kala saufata itu ilmu. Nah, kalau ta'lamuna ilmal pertama kan proses dari waham terus sak terus don terus ilmu. Lah ilmu proses lagi digali lagi. Lah kalau udah ilmu itu digalinya dengan mujahadah. Nanti dengan mujahadah itu kita dapatkan ilmu yakin.
Nah nanti proses lagi kita itu nanti dapat ainul yakin. Jadi umpamanya ada kata-kata yang bertentangan dengan Allah, itu sangat bertentangan dengan agama, apalagi dia yakin ilmu pun belum punya gitu. Cuma dia merasa punya ilmu, merasa punya ilmu. Kamu tahu ada Allah, coba. Nah, itu ya. Dia tuh bukan ilmu. Sebab yang namanya ilmu itu i'tiqadul jazim mutabiqun lil waqi', harusnya atau sesuai dengan kenyataan. Cuma tidak sesuai dengan kenyataan pengetahuannya. Justru namanya jahlun murakkab, ya. Jahlun murakkab. Tahu nggak 1 tambah 1? Tahu saya, maaf Pak, 9 katanya. Itu ilmu yang justru kebodohan yang bertumpuk. Tumpuk. Itu bukan keilmuan. Nah, semujang, loh. Yang saya tadi di apa namanya itu kan cuma 2 kata aja kan guys, itu penambahannya kayaknya. Jadi inilah gerembak asal selamat, alon-alon asal kelakon. Ini saya bela tujuan kehidupan. Tadi kan begitu. Bukan pertanyaan, tambahan. Tambahan dari semua. Jadi kan tujuan manusia kan begitu. Apa yang kita tuju, ya asal gerembak deh, seperti selamat. Amin. Nah, alon-alon. Amin. Asal kelakon. Oke, sudah semua. Jadilah orang yang kuliah. Amin. Ya, udah karena udah jam 12. Terima kasih ya Pak Gendang. Ini iya, kita juga nanti ya ada apa? Gremet-gremet selamat. Terus alon-alon asal kelakon. Iya. Itu juga ada dapat dari guru lagi satu. Ya tentang yang waktu kita ngaji surat Yusuf. Gitu tuh. Barang becik pasti ke titik. Selingkuh pasti ketemu gitu. Becik pasti ke titik, selingkuh pasti ketemu. Ada kebaikan sekecil apapun pasti itu akan Allah munculkan, akan Allah balas. Selingkuh apapun kita ditutupi pasti akan terbongkar juga. Ya ikhwatu Yusuf walaupun bagaimana disimpannya ya pasti akan terbongkar. Nabi Yusuf itu tuh walaupun apa dengan kebaikan itu walaupun gimana pun disembunyikan kebaikan beliau ya terlihat oleh wazir, nanti oleh apa sang raja. Itu harus peganglah untuk kesemuanya. Itu di sini kita kan bagaimana supaya mendapatkan keilmuan itu dari parang kitab. Di sini dijelaskan supaya kita apa mantep lah dalam itu. Man sabara 'alal bala wal mihna fatahallahu ta'ala alaihi abwabal mukasyafat. Itu di akhir ayat walamma balagha syudu ataina hukma wa ilma. Man sabara 'alal bala wal mihna fatahallahu alaihi abwabal mukasyafat. Barang siapa yang mensabari atas bala dan mihnah cobaan, ujian. Sebab yang namanya sabar itu banyak loh. Ada sabar melakukan ibadah, ada sabar melakukan apa meninggalkan maksiat, ada sabar menghadapi cobaan, bala dan mihnah. Tapi yang paling tinggi sabar itu menghadapi cobaan dan bala dan mihnah. Itu janji Allah. Fatahallahu alaihi abwabal mukasyafat. Allah akan buka dia pintu-pintu mukasyafat. Makanya kalau kita dikasih ujian, kita akan dikasih ilmu mukasyafat. Jangan lari. Jangan lari. Siap. Terus pokoknya kita yang penting hidup itu jangan mencari kesusahan, tapi kalau kesusahan datang jangan kita lari. Jangan kita lari gitu. Hidup jangan mencari musuh, ada musuh datang kita hadapi. Tapi jangan pernah mencari musuh. Tapi ada musuh datang ya kita hadapi sesuai. Kita gentar.